Halo semua sahabat Manhua, balik lagi bersama channel Author 23 dengan perjalanan MC kita untuk menjadi kuat. Tanpa basa-basi naikkan volume, seduh kopi, dan nyalakan sebatang rokok. Mari kita mulai. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ketika dirinya berada di ambang kematian, tanpa berpikir panjang, Suho langsung menerima kelas Advancement Quest. Seketika ia berpindah ke tempat yang tidak asing, suatu lokasi yang pernah ia kunjungi di masa lalu. Namun kini, kita beralih ke Pak Dujin yang tiba di bukit, tempat pertarungannya melawan Sang Suho sebelumnya. Ia berdiri di sana, memperhatikan mayat Lee Mingsun yang tergeletak di tanah, sebelum akhirnya membuka suara. Aku tidak bisa merasakan mana di sekitarku. Gate itu tiba-tiba terbuka dan membawa si topeng hitam beserta pasukannya. Tapi dia tidak membawa Lee Mingsun. Jika begitu, itu berarti gate itu hanya digunakan untuk mengangkut rekan-rekannya. Dojun menyipitkan mata merenungkan situasi yang terjadi. Bayangan dan topeng hitam itu, setiap kali aku berhadapan dengan mereka, semuanya selalu berakhir di luar dugaan. Senyum tipis terukir di wajahnya. Menarik juga. Kini kita kembali kepada Suho, yang tengah melakukan handstand. Satu tangan dengan keringat bercucuran di lantai. Sambil menahan posisi itu, ia bergumam. Luka di perutku sudah pulih total. Tubuhku juga mulai terasa nyaman. Suho kemudian berdiri dan menatap jendela sistem yang melayang di hadapannya. Tapi masalahnya, aku tidak bisa menggunakan bone skill atau student key. Matanya menyapu ruangan yang terasa asing sekaligus familiar. Ini adalah dungeon tutorial waktu itu. Dungeon yang diciptakan ayah untukku. Diriku yang berlatih di sini memang sudah tidak ada. Tapi jejaknya masih tersisa. Entah kenapa, aku merasa diriku yang dulu bisa mengalahkan siapapun. Tapi tidak ada kenek yang bisa kukalahkan untuk naik level. Juga tidak ada senjata yang bisa kupakai. Kenapa Vulcan Home harus rusak sekarang? Bahkan detail quest-nya pun tidak muncul. Kalau aku harus naik tower lagi, apa aku harus menyelesaikan ini tanpa senjata dan bone skill? Namun di hatinya ada sesuatu yang lebih mengganjal. Ia melanjutkan gumamannya. Tapi kenapa tempat ini terasa aneh? Aku pernah melihat tempat ini, tapi di saat bersamaan, ada bagian yang terasa berbeda. Dan ada distorsi aneh di beberapa tempat. Saat tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba sebuah objek mencuri perhatiannya. Pintu gumamnya. Di tempat tidak jauh darinya, berdiri sebuah pintu megah. Sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Suho mendekatinya dengan ekspresi penuh tanya. Ada jalan lain. Kenapa bos dungeon ada di tempat aneh seperti ini? Apa kelas advancement quest kali ini tidak dipersiapkan dengan baik? Tapi justru ini semakin menarik. Dengan rasa ingin tahu, Suho mengulurkan tangan dan mulai membuka pintu itu sembari berkata, begitu aku menyelesaikan quest ini, apa aku bisa semakin kuat? Di tutorial dulu. Lawanku adalah seorang kenek. Setelah membuka pintu, Suho tanpa ragu melangkah masuk ke dalam ruangan megah yang diselimuti kegelapan. Ia menyipitkan mata, mencoba melihat sesuatu di balik pekatnya bayangan. Ia bergumam, ruangan ini terlalu gelap, tapi yang jelas, ada seseorang di sana. Dari balik kegelapan, perlahan sosok bayangan mulai terlihat. Duduk di atas singgasana dengan gaun LED yang tidak asing. Saat menyadari siapa yang ada di hadapannya, Suho langsung merinding. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok itu. Itu diriku. Saat tutorial, tubuh Suho menegang. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya Jetty. Lawanku adalah diriku di masa lalu. Dulu aku bahkan bisa mengalahkan biru saat masih dalam bentuk prime-nya, biru yang buas itu. Sementara Suho masih mencerna situasi. Suho Gao yang duduk di singgasana perlahan bangkit dari tempatnya. Energi sihir yang luar biasa kuat terpancar dari tubuhnya, meratakan landai di bawahnya dengan tekanan luar biasa. Kilatan cahaya mengelilingi tubuhnya, menandakan ia telah siap menyerang. Dengan satu gerakan Suho, KW mengangkat tinjunya, konsletnya bercahaya terang, mengumpulkan energi murni dalam jumlah besar. Suho membeku di tempat tubuhnya, tak bisa bergerak, mata terbelalak cerewet. Dalam satu gerakan cepat, Suho KW menghancurkan tubuh Suho asli, hingga tak tersisa. Terlihat dari 3 obor yang sebelumnya menyala di dinding, kini satu di antaranya padam. Suho kembali respon, terengah-engah dengan ekspresi penuh keterkejutan akibat kematiannya yang mendadak.
Ia memandang sekeliling, lalu bertanya-tanya dalam hati. Aku di mana? Apa aku respon di sini setiap kali aku tewas? Kenapa aku kembali ke Bosroom? Sebuah pemikiran menelusur di benaknya. Jangan bilang kalau kelas Advancement Quest ini, aku harus mengalahkan diriku di masa lalu. Apa itu mungkin? Juho diam sejenak, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya berdiri kembali. Setelah pikirannya lebih jernih, ia menyadari bahwa sistem ini dirancang untuk membantunya bukan untuk mempersulitnya. Jika kelas Advancement Quest mengharuskannya mengalahkan sesuatu di dalam ruangan, maka pasti ada cara untuk melakukannya. Suho merasa dungeon ini terasa berbeda dari tutorial yang pernah ia lalui sebelumnya. Tidak hanya memiliki struktur yang lebih kompleks, tetapi penempatan baskom juga terasa aneh. Berdasarkan pengamatannya, kemungkinan besar ada jalur yang belum ia temukan. Dengan pemikirannya tersebut, Suho segera bergegas menyusuri dungeon, mencari jalan keluar dari situasi ini. Setelah beberapa waktu, ia akhirnya menemukan sebuah pintu lain yang tersembunyi di lorong. Melihatnya, ekspresi puas terpancar di wajahnya. Keyakinannya benar, ada baskom lain di tempat ini. Saat hendak melangkah, Suho tiba-tiba merasa ragu. Pikiran tentang kejadian sebelumnya masih menghantuinya, membuatnya terjebak dalam overthinking. Dalam hati ia bergumam, tunggu, apa yang ada di dalam ruangan ini? Aku tidak perlu memikirkannya secara berlebihan. Apapun itu, ini tidak akan lebih buruk dibanding melawan diriku di masa lalu. Setelah menguatkan tekadnya, Suho perlahan membuka pintu. Namun begitu melihat isi ruangan, kebingungan langsung menyelimutinya. Di dalam mainan berserakan di lantai, dan seorang bocah kecil tampak asik bermain. Mengendalikan mainan-mainan itu menggunakan Rulers Authority. Namun tiba-tiba, bocah itu menoleh ke arahnya dengan tatapan mengerikan. Suho langsung merasa cemas. Bukan karena takut, tetapi karena ia sama sekali tidak menyangka harus melawan anak kecil dalam hatinya. Ia kembali bergumam, itu aku saat masih kecil, Denjen. Macam apa ini? Apa sekarang aku harus melawan diriku di masa kecil? Tidak peduli apapun, melawan anak kecil, bahkan jika itu aku, tetap saja terasa. Sebelum sempat menyelesaikan gumamannya, Suho dikejutkan oleh sesuatu yang tak masuk akal. Matanya terbelalak saat menyaksikan pemandangan di depannya. Suho kecil dengan ruler Authority melayang di udara, mengendalikan segala sesuatu di dalam ruangan. Tekanan dari skill itu begitu hingga kuat, tubuh Suho dewasa seakan terkunci. Ia mencoba bergerak, namun sia-sia. Tubuhku tidak mau bergerak. Jangan bilang Cross Authority. Tanpa peringatan, Suho kecil mengulurkan jari telunjuknya, mengarahkannya tepat ke leher Suho. Lalu dengan satu gerakan halus, ia membelokkannya ke kiri. Dalam sekejap, dunia Suho diliputi kegelapan. Seketika ia terbangun kembali. Matanya membelalak lebar, nafasnya memburu, masih diliputi keterkejutan akibat kematiannya yang begitu mendadak. Di sekelilingnya, obor yang semula menyala, kini hanya tersisa satu. Suho masih berusaha memahami apa yang terjadi, lalu bergumam pelan. Suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. Dengan begitu saja, diriku yang masih kecil mematahkan leherku dan langsung membunuhku seketika. Saat ini, aku bahkan tidak bisa mengalahkan satu dari mereka. Bagaimana aku harus menyelesaikan ini? Pikiran Suho berputar cepat, mencari celah di tengah situasi mustahil ini. Kemudian sebuah kesadaran perlahan muncul di benaknya. Ia mengalihkan pandangannya ke atas. Tunggu, jika ini sama seperti di tutorial, aku diberikan 3 nyawa. Maka setelah mati 2 kali, itu berarti aku hanya memiliki 1 nyawa tersisa. Namun sebelum ia bisa memproses situasi sepenuhnya, sesuatu yang jauh lebih mengejutkan tertangkap oleh matanya. Di sepanjang dinding tempatnya respon, bukan hanya 3 obor yang berjejer, melainkan puluhan, ratusan, bahkan ribuan obor. Obor itu memanjang ke atas, jumlahnya tak terhitung. Suho hanya bisa menatapnya dengan keterkejutan yang semakin menjadi. Ini tidak masuk akal, ucapnya. Sistem menginformasikan bahwa telah terjadi kesalahan akibat campur tangan makhluk menyebabkan gangguan dalam sistem. Selain itu, sistem juga memberitahukan bahwa Sang Suho harus mengalahkan sosok kuat yang berada di balik pintu tersebut. Dan sebelum ia berhasil menyelesaikan Clash Advancement, ia tidak akan dapat meninggalkan dungeon.